Bila kau mau hidup di zaman kini, harus kenal coding, harus kenal AI. Bila kau mau jadi keren saat ini, harus bisa coding, harus bisa AI. Hidup makin luar biasa dengan coding dan AI, tapi jangan lupa ibadah jangan dilewatkan. Bila kau mau jadi keren saat ini, harus bisa coding, harus bisa AI. Hidup makin luar biasa. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Bale Arnate. Di sini saya bersama Bapak Akromi SPD. Di sini saya sebagai observer, ya. Saya mengobservasi pembelajaran Pak Akromi di kelas tadi. Ini ada hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Oke, kita bahas Pak Akromi ya. Ada beberapa hal yang saya observasi tadi, aspek yang saya amati, ini ada beberapa yang terlewatkan, Pak. Ya, Terlewatkan, jadi ada berapa poin nih? Ada 5 nggak apa? 4 nggak ya, Pak? Nah, jadi saya bahas satu-satu ya, Pak ya. Di sini yang poin aspek tentang kegiatan pendahuluan ya, Pak. Persepsi dan motivasi, yang poin 1 sudah dilaksanakan dengan baik, Pak tadi. ya. Jadi menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam, Bapak dan dilaksanakan tadi. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran sekarang. Nah, Bapak sudah sampaikan tadi, mengaitkan gimana caranya Bapak mengaitkan materi tadi terhadap pengalaman peserta didik itu Materi sebelumnya. Terus yang ketiga, mengajukan pertanyaan menantang. Ini sudah Bapak mencoba mengajukan pertanyaan menantang ke siswa tadi kan. Jadi anak-anak biar dapat bertanya tadi. Terus yang tidak tersampaikan, Pak. Yang tidak tersampaikan adalah menyampaikan manfaat materi pembelajaran. Iya. Nah, ini manfaatnya lupa ini. Kita lupa kan. Yang kelima, ini mendemonstrasikan. Ini sudah dilaksanakan, sudah sesuai, mendemonstrasikan yang terkait dengan tema tadi, Pak. Nah, kemudian ada poin menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan. Ini yang tidak tersampaikan ya, Pak. Yang poin 1, Pak, menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik, ini tidak tersampaikan. Nah, jadi apa yang akan menjadi kemampuan anak-anak yang dicapai anak-anak setelah belajar apa tadi? Table mesin tadi ya. Jadi kan itu belum tersampaikan. Oh, anak-anak nanti kalian setelah belajar ini kalian akan mampu. Akan mampu atau bisa menggunakan ini. Sebenarnya penting ya, Bang. Penting. Malah kelewatkan. Penting. Jadi untuk menarik anak lebih semangat belajar ini kan. Ini menyampaikan kemampuan. Oh, saya ternyata nanti kalau harus belajar ini bisa buat ini ya. Penting. Semangat ya, anak. Terus di poin berikutnya, Pak. Ini yang kalau poin yang inti, ini penguasaan materi pembelajaran sudah semua, Pak. Sudah tersampaikan dengan baik, Pak. Dengan baik. Ya, terus yang penerapan strategi pembelajaran yang mendidik ini sudah tersampaikan, namun salah satunya ada di poin 6, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu, Pak. Jadi waktu Bapak ini melebihi, Pak. Melebihi malah. Lebih dia kan. Mungkin salah satunya terkendala, salah satunya listrik, jadi kan mati, gitu kan. Itu di luar dugaan kita kan gitu, Pak. Emang udah perencanaan kita kan udah sesuai, cuman di luar dugaan. Jadi lebih terus sinyal yang dari tangan nanti. Waktu nanti bisa kita evaluasi. Terus di masalah penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini Pak, ini bagus, Pak. Sudah terlaksana dengan baik, Pak. Semua sudah terlaksana yang sini. Terus di sini ada pemanfaatan sumber belajar, media
atau media dalam pembelajaran sudah Pak, Iya. udah memanfaatkan tadi anak-anak maju ke depan kan bawa media tuh pembelajaran kita apa tadi Pak? Teachable mesin, Nah, dari selain itu anak-anak bawa apa tadi? sampah organik, Sampah organik dan non organik. non-organik ya, ke depan Ya. itu sudah dimanfaatkan dengan baik, Ya. jadi tidak sia-sia anak bawa dari rumah kan gitu. Dari bawa sampah Dari rumah mau nyari di sekolah mungkin kan bisa. Sampah udah ditemukan. sudah ditemukan kan. Oke, itu berikutnya pelibatan peserta didik, Pak. Ini pada poin keempat, menunjukkan hubungan antara pribadi yang kondusif ini yang belum tersentuh. Nah, Maksudnya mengkondusifkan suasana kondusif di kelas ya, misalnya. antar pribadi anak-anak ada yang seandainya sibuk sendiri kita samperin gitu kan, Oh iya. gimana apa permasalahan dia kan Oh gitu. iya. Ya, itu yang perlu kita apa namanya, kita nanti kita terapkan lagi ya. Terus ini penggunaan bahasa yang benar dan tepat itu sudah Pak, bagus sekali Pak, sudah terlaksana. Terus di aspek penutup nih Pak, di aspek penutup ini ada poin kedua, itu memberikan asesmen Pak. Ini terlewatkan. Kenapa ya? Kalau asesmen itu kan lebih ke ini, merencanakannya di kegiatan selanjutnya. Tapi kalau ya asesmen yang saya tekankan tadi sebenarnya lebih ke pada saat pelaksanaannya sebenarnya di LKPD tadi kan. Namun kalau asesmen di akhir itu memang tidak dimunculkan karena direncanakan untuk kegiatan selanjutnya. Di kegiatan selanjutnya. Tapi tidak, itu juga kan tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya asesmen itu walaupun kita punya rencana tetap ada kan begitu. Iya. Dalam modulnya berarti modul itu nanti berkelanjutan Pak. Iya. Berkelanjutan nanti ada pertemuan 1, pertemuan 2. Iya. Jadi pertemuan 2 baru asesmen gitu. Nah, itu saja Pak di masalah poin ini, di lembar observasi ini ada beberapa poin yang belum tersampaikan, mungkin nanti bisa tersampaikan lagi Pak ya, tentang pembelajaran ini. Nah, kemudian yang menjadi kelemahan dalam pembelajaran Pak Akrom itu apa ya? Kalau saya sendiri sih merasa ini mungkin ya manajemen waktu ya Pak ya, manajemen waktu dan kemudian persiapannya karena kendala dari siswa yang gagal unggah gambar itu, jadi dia terkendala juga ketika pelaksanaannya. Jadi saya harus menggunakan alternatif lain selain dari yang digunakan yang diunggah oleh siswa gitu kan. Kemudian ya tadi ruang itu tadi kan keadaan di ini ya lebih ke ini sih tantangan atau hambatannya itu di situ, kelasnya menghadap ke sana ya, ke misalnya ke belakang saya, tapi untuk sumber di sini justru jauh ke depan ya, jadi itu loh menjadi agak kesulitan. Tadi kan sempat terpadam karena ini tersenggol oleh siswa, akhirnya terlepaskan dari itu. Kalau menurut saya kelemahan. Kelemahannya, tantangannya ke depan Ya kalau tantangannya, kalau dari pelajaran tadi, mengingat ini pertama kali ya untuk pembelajaran yang benar-benar menggunakan aplikasi. Kalau kemarin sebelumnya kan itu hanya unplug ya, unplug. Jadi tidak siswa itu tidak dikenalkan dengan aplikasi, hanya mendata-data saja. Sekarang menggunakan aplikasi. Tantangannya tadi ketika siswa menunjukkan ini, oh ternyata sudut dan ininya harus benar ya. Jadi itu menjadikan suatu pemikiran atau misalnya evaluasi bagi saya nanti ke depannya siswa itu sudah diarahkan terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang seperti oh kok bisa begitu ya, itu maksudnya di luar dugaan, di ya, luar kendali lah ya, di luar kendali seperti itu tadi kan, organik di scan ternyata non organik gitu Pak menurut saya. Terus masalah kelebihan
dari Pak Akromi ini kan semua materi sesuai dengan modul ajar yang disampaikan itu udah sesuai, itulah kelebihan penyampaian materinya tuh udah struktur Pak. Iya. Dari tadinya udah Soal tujuan cuma tadi. tadi kurang tadi kan Iya. ada beberapa kurang, mungkin itu nanti bisa diperbaiki. Iya. Namanya terlewatkan Iya. ya. Mungkin kesempatan berikutnya bisa Hmm. dia disampaikan ke didiknya. Terus masalah keluar, keluarnya bagaimana? Menurut saya karena ini kecerdasan artifisial ini termasuk baru, ya walaupun sebenarnya tidak terlalu baru juga karena kita ada mata pelajaran informatika, tapi untuk mengarah khusus ke KA kan baru ini dan direncanakan itu juga di luar pembelajaran informatika. Jadi peluangnya adalah ya saya dan juga mungkin guru-guru lainnya itu dapat mengimbangi perkembangan zaman. Jadi tidak hanya siswa yang ini paham mengenai aplikasi-aplikasi, ternyata kita juga harus mengimbangi itu ya. Peluangnya ini kita dapat mengiringi kemajuan anak-anak dalam menghadapi teknologi, terutama AI kan yang kita imbangi itu lebih ke mengarahkan mereka agar tidak melewati batas. Itu terjadi di fake kan, ini apa konten yang palsu gitu kan, atau misalnya hal-hal yang negatif lainnya. Dengan adanya pembelajaran ini, peluang kita untuk mengarahkan mereka itu jadi lebih besar menurut saya. Ya, ada saran yang sedikit ya. Masalah pembelajaran masa depan mungkin kita membutuhkan salah satunya sarana. Iya, benar. Sarananya. Jadi dalam pembelajaran coding terutama ini kita sarana itu Iya. sarana perlengkapan pembelajaran itu kita kalau bisa optimal kan. Iya, kan tadi tampaknya untung saja siswa itu ada HP kan, jadi setidaknya punya apa hal atau gadget yang digunakan. Kalau misalnya sebenarnya kan pada dasarnya itu tadi saya tunggal hanya menggunakan proyektor dan laptop, jadi siswa itu hanya memanfaatkannya saja, tapi belum menggunakannya sebagaimana mestinya. Mungkin di masa yang akan datang mudah-mudahan. Siapa? Pak Akromi. Coba. Nanti Iya. itu saja ya hasil observasi dari kami terhadap Pak Akromi. Semoga nanti ini menjadi bahan evaluasi dan kedepannya bisa kita meningkatkan mutu pendidikan di Bila kau mau hidup sekolah di kita zaman masing-masing. kini, harus kenal coding, harus kenal AI. Bila kau mau jadi keren saat